Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas kembali manhwa It's Over the Queen of Rise, Husband X Actuality Invisible. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan orang tersebut yang meminta kepada Buki untuk memindahkan Luo Taotian dan meninggalkan kota, karena Kyotian akan berburu ke sini cepat atau lambat. Buki berpikir, bagaimana bisa kebetulan seperti itu, tepat ketika kita akan membuka gerbang perang. Ras manusia ini datang ke sini. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari tingkat 20-ku. Orang tersebut meminta kepada Buki untuk segera mengambil keputusan. Bukannya dia tidak mau bergerak, tapi dia tidak bisa bergerak. Memindahkan, maka kau harus membatalkan formasi terlebih dahulu. Sayangnya, begitu formasi dilepaskan, tidak akan mudah untuk menekan Kaisar Agung ini lagi. Oleh karena itu, dia sekarang tidak dapat maju atau mundur. Itu sangat memalukan. Buki langsung menyuruh bawahannya untuk menyampaikan perintah kepada para 3 letnan jenderal itu untuk segera berangkat. Buki menyuruh mereka bertiga untuk menghentikan laju kemajuan Kyotian dan mencoba untuk mengulur waktu. Buki mengeluarkan sebuah aura api di sekujur tubuhnya, dan formasi tersebut langsung terangkat ke udara. Taotian bingung apa yang sedang Buki lakukan. Rantai dari formasi tersebut masuk ke tubuh Buki. Taotian sadar jika Buki sedang melahap kekuatan garis keturunannya. Salah satu bawahan Buki mengatakan jika ini dapat mempengaruhi rencana Tuan. Cepat sampaikan perintah jenderal. Jika musuh yang ada di depan tidak dipenggal, yang disebut rencana di belakang akan menjadi lelucon. Tidak masalah jika kekuatan garis keturunan hilang. Temukan beberapa harta surgawi, materi dan bumi untuk diberikan padanya nanti. Dan itu akan cukup untuk memperbaiki dan memulihkannya. Taotian terjatuh ketika Buki melahap kekuatannya. Taotian bingung apakah Kyotian masih bisa melawan Buki yang sekarang. Taotian khawatir jika Kyotian tidak mampu melawannya. Di sisi lain, di saat Kyotian sedang berjalan, tiba-tiba 3 letnan jenderal muncul. Mereka bertiga berada di tingkat ke-19. Orang tersebut mengatakan jika Kyotian tidak akan bisa melewati jalan ini. Di sisi lain, Buki telah selesai melahap kekuatan Luo Taotian. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Iblis Suci, hanya dengan sedikit kekuatan yang ditarik, bisa membuatku lebih kuat dari sebelumnya. Sayangnya, itu hanya bisa bertahan selama 1 jam. Bisakah ras manusia ini melawan Zen Buki yang begitu kuat? Ucap pikiran Luo Taotian yang khawatir. Cukup sudah. Langkah selanjutnya adalah membereskan ras manusia itu. Tiba-tiba ada sebuah tembok yang runtuh. Buki berpikir itu sangat cepat. Sepertinya ras manusia itu sangat beruntung. 3 letnan jenderal ras plus track yang aku atur untuknya tidak berpapasan dengannya. Tiba-tiba ada sebuah ledakan. Luo Taotian melihat ke arah belakang. Dan Buki tidak percaya jika Kyotian bisa menang melawan 3 letnan jenderal yang berada di tingkat ke-19. Kyotian berjalan dengan santai sambil membawa mayat mereka bertiga. Buki menanyakan siapa Kyotian. Kyotian meletakkan mereka bertiga dan menjawab jika dirinya adalah Dewa Perfection Hades Kyotian, Jenderal Garnison pasukan Wuling di medan perang Valiant Flanvoid. Zan Buki. Buki bingung siapa itu Dewa Perfection Hades. Buki bingung karena dirinya tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kyotian melihat ke arah Luo Taotian dan berpikir, dari kelihatannya
Inilah satu-satunya penonton yang bisa menyampaikan berita. Kyotan mengatakan ayo bertarung. Tampaknya para penjaga tidak sepenuhnya mengabaikan medan perang di sini. Sungguh mengejutkan bahwa bala bantuan yang begitu kuat sepertimu telah dikirim. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Hanya orang lemah yang banyak omong kosong. Buki kesal dengan apa yang baru saja Kyotian katakan. Buki mengatakan, karena kau ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhinya. Buki langsung berubah menjadi sangat besar. Setelah itu, Buki langsung menyerang Kyotian. Luo Taotian khawatir dan menyuruh Kyotan untuk berhati-hati, karena serangannya bisa mengabaikan pertahanannya Kyotian. Langsung membakar aura dan melemahkan kekuatan tempur Kyotian. Buki mengatakan jika itu sudah terlambat. Dan seketika terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Kemenangan telah ditentukan. Semua energi spiritual telah dimakan habis oleh serangan yang aku lancarkan tadi. Apa yang dapat kau gunakan untuk melawan pedang gandaku? Hahaha, ras manusia belaka. Tiba-tiba Kyotan muncul di hadapan Buki. Dan Kyotan langsung memegang kedua pedang Buki. Setelah itu, Kyotan dengan mudah mematahkan kedua pedang tersebut. Dan setelah itu, Kyotan melancarkan serangannya ke arah tangan Buki. Dan seketika, tangan Buki langsung terpotong. Setelah itu, Kyotan langsung melumpuhkan kakinya. Dan Buki pun langsung terjatuh. Tidak apa-apa jika kau tahu kau salah. Tidak perlu melakukan upacara sebesar itu. Kyotan melemparkan sebuah tulang ke arah Taotian. Luo Taotian melihat tulang tersebut sambil berpikir jika dirinya masih terlalu lemah. Dan ternyata tulang tersebut membebaskan Luo Taotian dari formasi tersebut. Ras manusia yang begitu kuat, ucap pikiran Taotian. Aku jelas telah menyerap kekuatan Luo Taotian. Mengapa aku masih kalah? Ucap pikiran Buki yang bingung. Buki tidak tahu apa yang akan dilakukan Kyotan kepada dirinya. Dan ternyata Kyotan mematahkan leher Buki hingga Buki mati. Luo Taotian menanyakan apakah Buki telah mati. Kyotan langsung membawa Taotian dan mengatakan, ikut aku, jangan lama-lama di sini. Setelah itu Kyotan pun langsung pergi. Beberapa saat kemudian, Kyotan merasakan jika di tempat ini seharusnya aman. Kecepatan yang sangat cepat. Tidak hanya kuat dalam pertempuran, tapi juga cepat. Apa kelemahan ras manusia ini? Ucap pikiran Luo Taotian. Taotian berkata, saudara, terima kasih atas bantuannya. Aku sangat berterima kasih. Kyotan menjawab jika hal-hal yang sepele tidak perlu dipikirkan. Kyotan berkata, kamu tampaknya cukup kuat. Jika kamu ditangkap sendiri dan kembali sendirian, rekanmu mungkin curiga bahwa kamu telah disuap. Jadi aku orang baik sampai akhir. Status orang ini tidak rendah. Kamu bisa mengambilnya kembali sebagai bukti. Sebenarnya aku adalah, ucap Taotian. Tidak perlu berterima kasih setelah kamu kembali. Kamu hanya perlu menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi. Secara khusus, harus ditekankan bahwa aku Dewa Perfection Hades Kyotian yang menyelamatkanmu. Tetapi jika terjadi sesuatu, kamu dapat menyalahkan semuanya kepadaku, Dewa Perfection Hades. Mengerti? Taotian memegang tangan Kyotan dan berkata, aku selalu suka bertemu dengan pahlawan dari semua lapisan masyarakat. Saudara Kyo, mengapa Anda dan aku tidak menjadi saudara lawan jenis di sini? Oke? Kyotan berpikir, dilihat dari pakaiannya, dia memang sosok heroik yang tidak peduli dengan detail kecil. Jika dia bersumpah, kenapa tidak? Jika memiliki saudara, namamu akan bergema. Kyotan mengatakan jika Luo Taotian lebih tua darinya.
dan yang lebih tua adalah kakak. Dan Kyotan langsung memanggil Tao Tian dengan sebutan kakak. Sedangkan Luo Tao Tian memanggil Kyotan dengan sebutan adik. Mereka berdua pun langsung kesenangan. Tiba-tiba Kyotan menerima pesan dari Dao jika gerbang perang akan segera ditutup. Jadi Kyotan harus cepat kembali. Gawat, aku rasa ini sudah waktunya. Kakak, aku dalam keadaan darurat. Istriku tidak sehat di rumah dan aku harus bergegas kembali sebelum matahari terbit. Mari berpisah di sini dan sampai jumpa lagi. Setelah itu, Kyotan pun langsung pergi. Luo Tao Tian melihat ke arah Kyotan sambil berpikir, adik yang baik ini kuat dan tidak sabar. Aku bahkan belum memberitahu keluargaku. Namun, menjadi begitu kuat dan peduli dengan keluarga seperti ini. Adik ipar ini sungguh beruntung. Di sisi lain, adik iparnya bersin. Luo Tao Tian mengeluarkan auranya. Dan ternyata Luo Tao Tian telah berubah. Di sisi lain, Kyotan telah sampai di tempat Dao dan Yang Ming berada. Kyotan menanyakan apakah situasinya sudah teratasi. Dao menjawab, ras Plus Track yang bersembunyi dalam kegelapan telah selesai berdonasi. Dan semua perbekalan mereka di kota ini telah dikosongkan. Kyotan mengatakan jika mereka harus cepat kembali atau gerbang perang akan runtuh. Kyotan melihat jika gerbang perangnya akan segera tertutup. Mereka bertiga pun langsung memasuki gerbang perang tersebut. Setelah itu mereka bertiga berhasil kembali. Kyotan melihat jika gerbangnya langsung tertutup. Itu hampir saja. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lari kembali dari sana? Bagaimana donasi berlangsung? Dan berapa banyak? Tanya Kyotan. Yang Ming menjawab, ada terlalu banyak dan aku tidak bisa menghitung semua sekaligus. Tetapi dapat dipastikan bahwa dengan bantuan sumber daya ini, tingkat keseluruhan dari seluruh alam iblis suci dapat sangat ditingkatkan. Tampaknya ras Plus Track ini telah menyadari kesalahan mereka. Aku sangat bersyukur melihat mereka mengambil inisiatif untuk mengungkapkan kebaikan dan ketulusan mereka. Sudahkah kalian memberitahu ras Plus Track itu bahwa setelah kau mengubah formasi, ketika kita meninggalkan kota Frontal War, akan ada ledakan di sana? Tanya Kyotan. Aku bilang kan, tanya Dao. Kyotan menanyakan apa arti dari kata itu. Yang Ming bertanya, setelah mengubah formasi, apakah akan meledak? Dao menjawab, tidak. Tuan Tio berkata, setelah pembunuhan, aku harus menghancurkan jejaknya. Mereka akan pergi dari sana setelah menyumbangkan uang kan? Menurutku tidak aman untuk menyumbangkan uang. Mengapa tidak pergi? Ras Plus Track ini tidak sebodoh itu kan? Tentu saja tidak bodoh. Mereka semua seharusnya sudah pergi. Setelah itu, Kyotan pun langsung pergi. Di suatu tempat, orang yang di depan menanyakan mengapa dirinya merasa sedikit resah dan mengapa mereka tidak bergegas dan meninggalkan tempat tersebut. Orang yang di belakang mengatakan, apa yang membuatmu panik? Kamu melihat monster berwajah hantu itu pergi melalui gerbang perang. Apakah kamu masih takut? Orang tersebut bingung mengapa langit tiba-tiba menyala. Dan seketika terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Dan ternyata Luo Tao Tian telah mengambil mayat Buki. Ada segerombolan orang yang lari ke arah Luo Tao Tian. Dan ternyata orang tersebut adalah Ibu Sayuan yang bernama Wu Qingku. Wu Qingku menanyakan, Tao Tian, apakah itu kamu? Dan ternyata Wu Qingku datang bersama anak-anaknya dan saudaranya. Luo Tao Tian menanyakan mengapa mereka ada di sini. Wu Qingku memeluk Tao Tian dan menjelaskan, awalnya
Semua orang mendiskusikan bagaimana cara untuk pergi ke kota Frontal War untuk menyelamatkanmu. Tapi pada akhirnya mendengar suara ledakan dahsyat. Ketika aku keluar, aku menemukan bahwa kota Frontal War telah meledak. Jadi aku bergegas untuk memeriksa situasinya. Zanbuki, bagaimana dia bisa? Tao Tian berkata, mari kita kembali dulu. Di sini bukan tempat untuk berbicara. Ya, terlalu banyak pergerakan di sini. Aku khawatir hal itu membuat khawatir garnisun lain. Untuk menghindari mereka mengejar, lebih baik kembali ke garis pertahanan dulu. Mereka semua menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, Tao Tian mengumumkan jika ras Protect Zanbuki telah mati dan kota Frontal War telah dihancurkan. Ingat, orang yang membunuh Zanbuki adalah ras manusia yang kuat, yang dikenal sebagai Dewa Perfection Hades, bernama Qiyotian. Mereka semua bersorak untuk Qiyotian, walaupun mereka semua tidak tahu siapa itu Dewa Perfection Hades. Tao Tian menanyakan, apakah ada yang tidak normal tentang lampu kehidupan garis keturunan Yuan kecil? Kinko menjawab, memang ada anomali, dan masalahnya tidak kecil. Apa? Ayo kembali ke istana tempat lampu garis keturunan ditempatkan. Tao Tian pun langsung bergegas pergi ke istana sambil berpikir, jika lampu kehidupan garis keturunan Yuan kecil tidak boleh padam. Tao Tian membuka pintunya, dan ketika membukanya, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang menyilaukan. Dan ternyata, apa yang dikatakan Kinko itu benar, jika itu tidaklah kecil. Kinko berkata, setelah kamu dibawa pergi, aku datang ke sini untuk melihat-lihat, ingin mengamati kondisimu. Akibatnya, begitu aku masuk, aku menemukan bahwa lampu kehidupan garis keturunan Yuan kecil telah menjadi seperti ini. Masalahnya adalah lampu Yuan kecil masih meningkat, dan aula kecil hampir kehabisan kapasitas. Taruh di aula utama. Jangan sia-siakan lampu sebesar itu. Gunakan untuk penerangan. Kamu benar-benar, putri sendiri juga cemburu. Bukankah itu hal yang bagus? Itu karena garis keturunannya adalah yang terlemah sebelumnya, sehingga kita meninggalkannya di alam iblis suci. Tetapi sekarang dia telah tumbuh lebih kuat dari kita semua. Dia telah tumbuh dari benih api terakhir dari ras iblis suci menjadi binatang api matahari besar. Cemburu? Apa yang membuat iri kaisar ini? Tanya Tao Tian. Lihatlah ayah kalian, temperamen yang buruk. Dan ternyata mereka semua iri dengan kekuatan Sai Yuan. Kamu belum mengatakan apa sebenarnya yang terjadi di medan perang Frontal War? Tanya Kinko. Omong-omong, kali ini aku membuat saudara baru, bernama Dewa Perfection Hades Qiyotian. Kamu belum melihatnya, saudara Qio ini luar biasa. Beberapa saat kemudian, di suatu tempat, Qiyotian menanyakan apakah benda ini bisa dimodifikasi. Dao menjawab, tidak sulit. Kami mengumpulkan banyak rampasan kali ini. Itu tidak lebih dari cukup untuk menyempurnakan kembali 10 kapal perang Void semacam ini. Pikiranmu tercerahkan, tapi aku akan mengkritikmu. Meskipun mereka adalah musuh, sumber daya ini adalah cinta mereka setelah perobatan yang tulus. Bagaimana itu bisa dijelaskan dengan kata rampasan? Aku salah. Terima kasih Tuan Qio atas bimbingannya. Tidak ada kata terlambat untuk mengenali kesalahan. Ingatlah untuk menambahkan kamar mandi besar dan dapur besar ke kapal perang ini. Jangan lupa. Yakinlah Tuan Qio, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengembangkan rencana transformasi kapal perang Void ini ke arah yang nyaman. Juga, kamu harus berurusan dengan orang-orang Bloodstrike yang dipenjara di reruntuhan naga suci. Minta mereka untuk bekerja di peternakan Qingyan yang kebetulan berkembang dan kekurangan tenaga kerja.
Biarkan mereka membayar dosa-dosa mereka dengan kerja keras dan membasuh hati mereka dengan keringat. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir Tuan Kyo. Dengan perlakuan seperti ini, akan lebih baik membiarkan mereka mati seperti Ji Yechun dari ras Blood Feud, ucap pikiran Dao. Kyotan menyuruh Dao untuk pergi bekerja, sedangkan Yaming harus pergi dengan Kyotan untuk membuat sarapan. Mereka berdua pun menurutinya. Beberapa saat kemudian, di saat Kyotan bergegas kembali ke rumahnya, dan ternyata Kyotan telah dihadang oleh Sayon dan Shiroyan tepat di depan pintu masuk. Yor menyapa Kyotan yang telah kembali, sedangkan Shiroyan menanyakan kemana Kyotan pergi kemarin. Sesuatu terjadi sementara. Ada sekelompok baru orang Bloodstrike datang. Bukan berarti lukanya sudah sembuh. Itu diselesaikan dengan bekerja sama dengan Long Qiu Dao. Pada saat yang sama, ras Blood Feud yang merapalkan kutukan darah juga teratasi. Sepertinya aku menebaknya dengan benar. Lihatlah di sana. Dan ternyata roh naga Viking keluar dari tubuhnya, yang menandakan jika Viking telah terbebas dari kutukan darah. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu, dan sampai jumpa di next video.